Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang pautan gen. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama, Alia Maulidia sebagai pemateri pertama, Anastasia Sekar Putri sebagai pemateri kedua, Nafisah Tri Oktaviani sebagai pemateri ketiga, Farihatul Mubarokah sebagai pemateri keempat. Untuk materi yang akan kami bahas diantaranya ada yang pertama, gen yang terpaut pada kromosom X meliputi manusia, Drosophila, mamalia, dan ayam. Lalu materi yang kedua ada gen yang terangkai pada kromosom Y. Materi ketiga adalah gen terbatas pada jenis kelamin tertentu. Materi keempat, gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Dan materi yang kelima, rangkai sempurna dan rangkai tak sempurna. Di sini saya Alia Maulidia sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pautan gen itu seperti apa, lalu ada gen yang terangkai pada kromosom X. Nah, yang pertama dapat kita lihat atau yang pertama kita akan bahas itu adalah pengertian tentang pautan gen. Nah, di sini dapat dilihat pengertian dari pautan gen atau biasa disebut dengan gen linkage. Itu adalah suatu gen yang bukan alel terdapat pada kromosom yang sama. Jadi biasanya kan dalam kromosom itu ada satu gen, tapi dalam kasus ini terdapat beberapa gen dalam satu kromosom. Pautan gen ini dapat terjadi dikarenakan jumlah gen yang terlalu banyak dibanding dengan jumlah kromosom yang ada. Jadi nantinya dalam satu kromosom atau suatu kromosom dapat memiliki lebih dari satu gen. Kemudian untuk contoh dari pautan gen ini dapat kita tahu dari percobaan yang dilakukan oleh William Bateson pada tahun 1905. Nah, beliau ini melakukan eksperimen atau percobaan pada tanaman Ercis galur murni dengan P besar untuk bunga ungu yang dominan terhadap P kecil untuk warna merah. Di sini juga ada gen L besar untuk polen lonjong dan ada P kecil untuk polen bulat. Nah, Bateson kemudian melakukan percobaan ini dengan hasil yang dapat kita lihat di sini. Kemudian di sini dapat dilihat untuk F1-nya itu yang dihasilkan adalah P besar, P kecil, L besar, L kecil. Setelah membahas tentang pengertian dari pautan gen, kemudian kita akan membahas mengenai gen yang terpaut pada kromosom X. Untuk gen yang terikat pada kromosom X ini, dapat kita tahu pada manusia dan hewan itu mempunyai suatu sifat keturunan yang pewarisannya ditentukan oleh kromosom kelamin, atau bisa disebut dengan kromosom X, dilambangkan dengan huruf X. Hal itu dapat terjadi dikarenakan gen tersebut terpaut pada kromosom kelamin. Jadi, peristiwa ini dapat dikatakan atau bisa disebut dengan pautan seks atau rangkai kelamin. Berikut merupakan beberapa contoh pautan seks atau gen yang terikat pada kromosom X. Yang pertama kita tahu di sini adalah pautan seks pada Drosophila atau biasa disebut dengan lalat buah. Nah, pertama kali yang melakukan suatu eksperimen atau percobaan adalah Morgan. Beliau ini melakukan suatu eksperimen perkawinan pada lalat buah betina bermata merah yang dikawinkan dengan lalat buah jantan bermata putih. Di bawah ini merupakan contoh perkawinan yang dilakukan oleh Morgan pada lalat buah atau Drosophila. Nah, di sini Morgan menyelangkan lalat buah jantan bermata putih dengan lalat betina bermata merah. Dihasilkan untuk keturunan 1 atau F1-nya itu adalah 2 betina bermata merah dan 2 jantan bermata merah. Jadi, untuk F1-nya itu semua lalat buah yang dihasilkan itu adalah bermata merah. Lalu, untuk keturunan kedua atau F2-nya itu dihasilkan 2 betina bermata merah, 1 jantan bermata merah, dan 1 jantan bermata putih dengan perbandingan 3:1.
Kemudian contoh pautan seks yang kedua itu ada pautan seks pada manusia. Nah, di sini pada pautan seks manusia itu dibedakan menjadi dua, yakni pautan seks pada gen resesif dan pautan seks pada gen dominan. Untuk gen yang resesif itu contohnya adalah hemofilia, kemudian ada buta warna, dan juga ada anadontia. Lalu untuk gen yang dominan itu contohnya adalah gigi coklat dan hipertikosis. Berikut salah satu pautan seks pada gen resesif. Contohnya itu adalah buta warna. Nah, penyebab dari buta warna itu dikarenakan adanya gen resesif C kecil atau dengan kata lain color blind yang terpaut pada kromosom X. Di sini juga ada fenotip genotip untuk buta warna pada perempuan dan laki-laki. Dapat dilihat di sini ada perempuan normal, kemudian perempuan karir. Karir yang dimaksud di sini adalah pembawa apa? Pembawa gen resesif. Lalu ada perempuan buta warna, laki-laki normal, dan laki-laki buta warna. Nah, untuk karir itu mesti perempuan, untuk laki-laki itu tidak ada yang karir. Di sini juga ada contoh persilangan dari buta warna. Di sini dapat kita tahu untuk F1 dihasilkan seperti berikut. Untuk contoh yang kedua itu ada hemofilia. Nah, hemofilia itu suatu penyakit di mana darah itu sukar membeku. Jadi kalau ada seseorang yang mengalami kecelakaan atau luka, jadi darahnya itu akan terus-menerus untuk keluar dan sukar untuk berhenti atau membeku. Nah, di sini untuk penyebabnya itu karena adanya gen resesif H kecil yang terpaut pada kromosom X. Nah, gen H besar itu mengakibatkan sifat normal, sedangkan untuk gen H kecil itu sebagai penyebab hemofilia. Nah, selanjutnya yaitu contoh rangkai kelamin oleh gen resesif. Nah, selanjutnya yaitu anadontia. Nah, penderita anadontia ini tuh tidak memiliki benih gigi dalam tulang rahangnya. Nah, sehingga giginya itu tidak dapat tumbuh. Nah, anadontia itu disebabkan oleh gen resesif A yang kemudian terpaut pada kromosom X, atau biasanya penderita anadontia ini tuh biasanya terdapat pada kaum lelaki. Nah, misalnya contohnya persilangan antara wanita karier disilangkan dengan pria normal. Nah, didapat filial atau F1-nya itu satu wanita normal sebanyak 25%, kemudian satu wanita normal karier sebanyak 25% juga, dan kemudian satu laki-laki normal presentasinya juga 25%, kemudian yang terakhir yaitu satu laki-laki anodentia sebanyak 25%. Kemudian contoh rangkai kelamin oleh gen dominan. Contohnya yaitu gigi coklat. Nah, gigi coklat ini tuh disebabkan karena kelainan bawaan yang disebabkan oleh gangguan pada pembentukan email pada gigi. Nah, ketidakadaan email ini pada gigi itu menyebabkan gigi itu berwarna coklat dan kemudian mudah rusak. Nah, jadi gigi coklat ini tuh disebabkan oleh gen dominan B pada kromosom X. Nah, sedangkan untuk gen resesif B itu pembawa sifat gigi normal. Nah, contohnya persilangannya yaitu perempuan karier disilangkan dengan laki-laki bergigi coklat. Nah, kemudian didapat F1-nya itu sebanyak perempuan gigi coklat, kemudian laki-laki gigi coklat, perempuan gigi coklat, dan yang terakhir yaitu laki-laki normal. Nah, selanjutnya yaitu pautan seks pada mamalia. Nah, pautan seks pada mamalia itu misalnya itu terjadi pada gen yang menentukan rambut kucing. Nah, rambut kucing itu ditentukan oleh gen-gen berikut. Nah, yang B besar yaitu gen yang menentukan warna hitam. Kemudian B kecil itu gen yang menentukan warna kuning. Nah, sedangkan B besar dan B kecil itu gen yang menentukan warna belang 3. Nah, belang 3 itu warnanya yaitu hitam, kuning, kemudian putih. Nah, warna 3, belang 3 ini tuh disebut juga dengan kaliko. Nah, contohnya persilangan antara kucing berwarna kuning dengan kucing jantan berwarna hitam. Nah, didapat F1-nya itu kucing betina hitam dan juga kucing jantan oranye sebanyak 9.
Kemudian selanjutnya yaitu pautan seks pada ayam. Nah, pautan seks pada ayam ini tuh sebagai penentuan jenis kelamin tipe ZO untuk ayam betina dan juga Z jantan untuk ZZ. Nah, warna bulu ayam ini tuh ditentukan oleh gen-gen yang terpaut pada kromosom seks. Nah, misalnya B besar untuk gen bulu bergaris atau blorok. Nah, untuk B kecil itu gen untuk yang berbulu polos. Nah, contohnya yaitu antara ayam betina yang berbulu bergaris dan ayam jantan yang bulunya polos. Nah, didapat fenotipnya itu jantan bulu bergaris. Nah, kemudian didapat F2-nya atau keturunan keduanya itu sebanyak 4, yaitu jantan bulu bergaris, kemudian jantan bulu polos, kemudian betina bulu bergaris, dan selanjutnya itu betina bulu polos. Nah, selanjutnya yaitu gen yang terangkai pada kromosom Y. Nah, gen-gen yang terangkai pada kromosom Y ini disebut dengan gen Hollandric. Nah, karena hal ini dikarenakan hanya terdapat pada lelaki. Nah, jadi gen yang terangkai pada kromosom Y itu hanya terdapat pada lelaki saja. Nah, contohnya dari gen Hollandric ini adalah tumbuhnya rambut di cuping telinga. Nah, ada beberapa contoh fenotip yang semula itu diduga terangkai pada kromosom Y, tapi ternyata juga dijumpai pada perempuan, walaupun itu sangat jarang. Nah, misalnya itu adalah kulit yang ditutupi dengan sisik. Nah, kemudian sifat ini semula itu ditemukan pada anggota keluarga, yaitu satu keluarga di Inggris. Nah, yang berjenis kelamin laki. Nah, tetapi pelacakan lebih teliti itu terdapat silsilahnya itu menunjukkan adanya perempuan anggota keluarganya itu menunjukkan gejala yang sama. Jadinya perempuan itu karier ya berarti. Nah, dan ada beberapa anggota lelaki yang tidak terpengaruh sehingga disimpulkan sifat tersebut itu dikendalikan gen yang ada pada autosom. Nah, kemudian kromosom Y ini tuh jauh lebih sedikit mengandung gen karena ukurannya itu lebih pendek dan dibandingkan dengan X. Nah, kromosom Y itu hanya dimiliki oleh jantan. Nah, maka gen pada kromosom Y itu diwariskan pada keturunan laki-laki saja. Nah, contohnya yaitu hipertrikosis. Nah, hipertrikosis ini tuh yaitu tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu di tepi daun telinga. Nah, hal ini itu disebabkan karena adanya gen resesif H yang terdapat pada kromosom Y. Nah, selanjutnya yaitu contohnya itu betina disilangkan dengan jantan yang hipertrikosis. Nah, didapat F1-nya itu betina normal, kemudian jantan hipertrikosis. Nah, gen yang terangkai kromosom Y itu tidak banyak jumlahnya itu dikarenakan yang pertama yaitu kromosom Y itu adalah kromosom yang paling kecil. Nah, selanjutnya yaitu kromosom Y itu relatif sedikit pengaruhnya yang dapat dilihat pada sindrom pria XYY atau tidak menderita abnormalitas yang parah atau sukar dibedakan dari yang normal. Materi berikutnya, saya akan menjelaskan tentang gen terbatas pada jenis kelamin tertentu. Gen yang hanya dapat diekspresikan pada salah satu jenis kelamin dinamakan gen terbatasi kelamin atau sex-limited gens. Gen-gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin akan terekspresi atau terlihat fenotipnya sangat tergantung pada jenis kelamin dari pembawanya. Gen-gen ini tidak terletak pada kromosom kelamin, hanya di autosom saja, tetapi fenotipnya terekspresi sangat tergantung pada jenis kromosom kelamin individu yang membawanya. Contoh gen semacam ini adalah gen yang mengatur produksi susu pada sapi perah, yang dengan sendirinya hanya dapat diekspresikan pada individu betina. Namun, individu jantan dengan genotip tertentu sebenarnya juga mempunyai potensi untuk menghasilkan keturunan dengan produksi susu yang tinggi sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam upaya pemulihan ternak tersebut. Tampakan gen atau fenotip ini hanya terbatas pada jenis kelamin tertentu saja, seperti yang pertama, jenggot hanya pada laki-laki. Yang kedua, payudara hanya berkembang pada wanita. Perbedaan warna bulu pada unggas. Misalnya, H itu gen untuk bulu betina
dan gen untuk bulu jantan. Maka genotip pada jantan pada betina, H besar itu berbulu betina, H besar H kecil berbulu betina pada jantan, berbulu betina pada betina. Genotip H besar H kecil pada jantan, berbulu jantan, pada betina, berbulu betina. Pada sejenis kupu-kupu, pada sejenis jantan warna hanya kuning saja, sedangkan pada betinanya ada warna kuning dan putih. Genotipnya W besar, pada jantan itu kuning, pada betina itu putih. W besar dan genotip W besar W kecil pada jantan kuning, pada betina putih. Genotip W kecil pada jantan kuning, pada betina kuning. Yang selanjutnya yaitu pautan sempurna dan tidak sempurna. Tautan merupakan peristiwa beberapa gen bukan alel yang terdapat pada satu kromosom yang sama dan tidak memisah secara bebas saat pembentukan gamet. Susunan gen-gen yang terpaut dibedakan menjadi dua, yaitu pautan sempurna dan pautan tidak sempurna. Pautan sempurna yaitu gen-gen yang terangkai letaknya amat berdekatan. Maka selama meiosis, gen-gen itu tidak mengalami perubahan letak, sehingga gen-gen tersebut bersama-sama menuju gamet. Yang kedua yaitu pautan tidak sempurna. Pautan tidak sempurna merupakan gen-gen yang terangkai pada satu kromosom letaknya tidak berdekatan satu sama lainnya, sehingga gen-gen itu dapat mengalami perubahan letak yang disebabkan karena adanya perubahan segmen dari kromatid pada sepasang kromosom homolognya. Dalam tautan dikenal dua susun gen yang menunjukkan lokasi alel pada kromosom, yaitu yang pertama coupling atau cis dan repulsion atau trans. Coupling atau cis yaitu gen-gen dominan terangkai pada satu kromosom, sedangkan gen-gen resesif terangkai pada kromosom homolognya. Sedangkan repulsion atau trans yaitu gen dominan terangkai dengan gen resesif yang bukan alelnya pada satu kromosom, sedangkan gen resesif dari sel pertama dan gen dominan dari sel kedua terangkai pada kromosom homolognya. Contoh bisa dilihat ya teman-teman. Kombinasi dapat terjadi dengan adanya pindah silang atau crossing over, yaitu pertukaran bahan DNA atau kromatid yang bukan berasal dari satu kromosom. Peristiwa ini terjadi pada saat kromosom homolog berpasangan dalam profase 1 meiosis pada subfase diploiden. Kombinasi dapat terjadi apabila bagian-bagian kromosom saling tertukar. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pindah silang. Yang pertama yaitu temperatur. Temperatur kurang atau lebih dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Yang kedua yaitu umur. Semakin tua suatu individu, maka makin berkurang mengalami perpindahan silang. Yang ketiga yaitu zat kimia. Zat kimia tertentu dapat memperbesar kemungkinan terjadi pindah silang. Yang keempat yaitu penyinaran sinar X. Penyinaran sinar X dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Yang kelima yaitu jarak antar gen. Makin jauh letak satu gen dengan gen lainnya, maka makin besar kemungkinan pindah silang. Yang keenam yaitu jenis kelamin. Umumnya jantan atau betina dapat mengalami pindah silang. Namun pada ulat sutera betina dan Drosophila jantan tidak pernah terjadi pindah silang. Baik, jadi pemaparan materi mengenai pautan gen telah selesai dipaparkan oleh 4 pemateri dari kelompok 2. Saya akan menambahkan sedikit kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan. Pautan atau gen linkage adalah beberapa gen yang bukan alel terdapat pada kromosom yang sama. Hal ini dikarenakan jumlah gen lebih banyak daripada jumlah kromosom, sehingga tiap kromosom dapat memiliki lebih dari satu gen. Gen yang terangkai pada kromosom Y jauh lebih sedikit mengandung gen karena ukurannya lebih pendek dibandingkan kromosom X. Kromosom Y hanya dimiliki oleh jantan, maka gen pada kromosom Y diwariskan pada keturunan laki-laki saja. Yang dimaksud gen terbatas pada jenis kelamin tertentu, yaitu gen yang hanya terdapat pada jenis kelamin tertentu. Pautan sempurna gen-gen yang terangkai letaknya amat berdekatan, maka selama meiosis, gen-gen itu tidak mengalami perubahan letak. Sehingga
gen-gen tersebut bersama-sama menuju gamet. Pautan tidak sempurna yaitu gen-gen yang terangkai pada satu kromosom letaknya tidak berdekatan satu sama lainnya. Sehingga gen-gen itu dapat mengalami perubahan letak yang disebabkan karena adanya perubahan segmen dari kromatid-kromatid pada sepasang kromosom homolognya. Baik, sekian dari kelompok 2 pemaparan materi mengenai pautan gen. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.